Oke, setelah kita bahas poin ketujuh ya terkait RAB, Rancangan Anggaran Belanja. Jadi RAB-nya beres, selesai, baru selanjutnya kita ke poin ke-8, yaitu penentuan sistem finance and accounting. Jadi sistem perencanaan keuangannya seperti apa, pengelolaan keuangannya seperti apa, pencatatannya seperti apa. Nah, ini direncanakan dulu di awal. Jadi yang paling sering banyak pertanyaan terkait finance accounting itu pertama adalah apa? Yang pertama ketakutan ya. Wah, ini kalau saya udah masuk duit 100 juta 1M ini pelaporannya seperti apa? Itu sering seperti itu. Jadi biar nggak ada miss nanti ke depannya, nggak ada pikiran negatif ya. Jadi nggak ada pikiran negatif terkait misal kalau kita dapat investor atau dapat pinjaman dari teman atau siapa, kan harus dicatat. Fungsinya di situ. Penentuan sistem finance, jadi sistem keuangannya seperti apa, itu dicatat di sini. Ya, sebentar ya. Oke, terkait sistem pelaporan ya, seandainya kita udah dapat modal, atau kita punya modal, atau kita dapat investor, itu biasanya yang dilakukan adalah pencatatan dulu. Sebelum saya ngomong yang panjang lebar terkait apa itu jurnal, neraca rugi laba, terus ada buku-buku yang lainnya, pelaporan yang lainnya, yang harus disiapkan pertama adalah sebenarnya buku kas. Nah, contohnya seperti ini. Ini fungsinya apa? Fungsinya jadi buku kas di sini ya bentuknya seperti ini ya. Nanti di SOP ada kok. Teman-teman tinggal lihat aja di SOP kayak gini ya. Nah, ini buku kas contohnya. Tapi di sini saya bikin di versi Excel aja biar enak coret-coretannya. Buku kas ini nggak mungkin kita mulai dari minus. Salah satu misal saya belanja, tapi saya belanja ini nggak ada modal awal, nah itu nggak bisa, jadi harus ada modal dulu. Misal di sini ini bulan Desember, misal tanggal 10 Desember, saya tulis di sini tahun 2022 10 Dec. Nah ini ya, tanggalnya saya masukkan, kemudian saya setor modal awal. Nah, ini caranya cuma gini aja, setor modal awal, nomor nota nggak ada, misal biar rapi, saya naruh 1 juta, berarti jumlahnya berapa? 1 juta. Nah, totalnya dari sini. Besoknya tanggal 11 ada teman saya yang oke, aku mau injek berapa? 10 juta. Ya, tulis aja di sini. Modal dari si A. Misal 10 juta. Oke. Di pengeluaran nggak ada ya, 0. Berarti nanti rumusnya tinggal ini. Ini sama dengan ini ditambah ini dikurangi ini, rumusnya kan itu. Jadi duit terakhir ditambah pendapatan sekarang atau duit sekarang dikurangi pengeluaran. Nah, nanti tinggal ditarik ke sini aja, seret. Bisa seperti ini ya. Besoknya lagi, atau mungkin hari ini nih, tanggal 11 Desember, setelah total duit ada 11 juta, saya tambahin lagi, misal saya pembelian es batu, misal senilai pembelian es batu di pasar, misal di pasar besar, totalnya nomor notanya misal A 125 misal.
pengeluarnya berapa harganya, misal 10.000, ditulis kayak gini. Jadi buku kas ini sangat sederhana ya. Kemudian ada lagi tanggal 11 Desember misal beli bensin, notanya di sini. Fungsi dari nota adalah biar ada bukti, misal oke, beli bensinnya berapa, 20.000. Nah, berarti ini duit saat ini yang harus ada. Ditambah lagi beli misal beli bahan baku, beli gula, kemudian ada biaya parkir, gulanya misal beli di Indomaret, ditulis di sini nomor nota misal A1299, gulanya harga 13.000, parkirnya ada struknya enggak, Indomaret biasanya gratis misal, di sini parkir tapi ngasih orang 1.000, berarti kan di sini ditulis. Jadi di akhir duit yang harus ada adalah ya ini harus sesuai. Ini fungsi dari istilahnya fungsi dari buku kas. Besok tanggal 12 misal 12 Desember 2022 kita ada investor lagi, misal ada si B, dari si B dia minat. Waktu kita ngobrol temenan, saya, si A sama si B, akhirnya dia injek lagi 10 juta. Nah, berarti duitnya segini. Ini yang harus dijalankan. Ini harus ada soft copy dan hard copy ya. Jadi ada soft copy, hard copy. Yang soft copy versi Excel atau mungkin di sistem pembukuan yang lainnya bisa dipakai, atau kalau enggak, saran saya tetap beli aja buku. Jadi ada kayak buku model kayak gini ya, ketik aja di buku kas, beli jadi aja, di Google banyak. Nah, buku kas kayak gini harganya 10 ribuan, 20 ribuan juga ada. Ini 4.500. Ini kolomnya kayak model kayak gini. Jadi semuanya secara urut, setiap transaksi wajib dimasukkan. Jadi nanti real. Kalau seandainya ini nggak ada, biasanya ini yang jadi permasalahan. Seringnya di situ. Buku kas aja nggak ada, duit masuk kantong, nggak dicatat, lupa beli rokok, lupa buat makan, lupa buat apa, akhirnya minus. Nah, itu di akhir investor nggak percaya, akhirnya berantem, akhirnya modal ditarik lagi. Kalau seandainya berapapun total modal atau duit yang diberikan investor, atau mungkin kita tertib administrasi ya, jadi kita bahasanya itu meskipun duit kita sendiri tetap kita catat di sini. Itu akhirnya kita tahu yang kita udah keluar berapa sih. Nah, itu karena biaya-biaya kecil itu biasanya nggak dicatat. Jadi buku kas ini pertama, ini induk dari semua buku. Sebelum jurnal, neraca rugi laba lah, aset yang kita miliki apa, nanti buku kas yang harus dicatat. Dan ini sangat sederhana sekali. Kalau buku kas dijalankan, berikut nota-nota semuanya, nota penjualan atau pembelian. Misal di sini tanggal 12 Desember akhirnya kita udah jualan. Misal ya di sini omset hari ini, misal nomor notanya berapa, mulai nomor nota 1 sampai ada 50 konsumen. Nah, seperti ini ya. Dapat duit misal 5 juta. Ini di sini semua nota ada, nota penjualan atau pembelian ya. Ini semuanya ada. Siapapun bisa mengakses ini. Saya pastikan minim sekali terjadi permasalahan-permasalahan, seringnya kayak gitu. Ini fungsi dari buku kas. Jadi pertama, siapkan buku kas. Ini mutlak.
Setelah buku kas selesai, selanjutnya adalah seandainya usaha dijalankan. Nah, usaha dijalankan ini berarti harus ada pencatatan beli bahan baku di mana, harganya berapa, omsetnya laku berapa, produknya lakunya apa aja, omsetnya berapa, total belanja berapa. Nah, banyak sekali yang masih tulis nota manual, dan itu buang-buang waktu, buang-buang buang-buang tenaga, juga biaya SDM juga sangat-sangat lumayan mahal. Saran saya gunakan POS. Nah, jadi kayak gini. Bentar ya. Nah, ini sistem POS, point of sales. POS di sini nggak cuma berbayar, ada yang gratis. Ada beberapa, misal yang sering dipakai ya, ada kasir. Nah, kayak gini. Ini gratis. Tapi banyak sekali syarat dan ketentuannya. Ada lagi GoBiz yang biayanya terjangkau kayak gini. Ini dia yang punya GoTo, Gojek ya, GoTo. Ada lagi Maju kayak gini. Ini saya bukan sales saya di sini. Jadi bisa pakai apa aja, bisa pakai Moka, bisa Moka Pos kayak gini, bisa pakai Allsera, bisa pakai Jurnal ID, By Mekari, B-Accounting. Ini sebenarnya tergantung dari modal kita itu berapa. Salah satu misal kalau modal saya cuma 1 juta ya pakai yang gratisan gini aja. Tapi di sini banyak sekali fitur-fitur yang dibatasin, tapi masih bisa dipakai. Kayak gini. Oke. Ini ada fitur tambahan jika seandainya berbayar, misal catatan tambahan harga 32.000, ya kan, kelola diskon 32.000, harga grosir, nomor antrian, jadi bayar satu-satu. Ini kalau usaha kita masih kecil, sangat kecil. Ini ataupun ini sama, ini murah. Terus yang kedua, misal modal kita di angka 100 juta atau di atas itu sampai 1M, 2M. Saran saya sih di sini bisa pakai Maju.id, bisa pakai Moka, bisa pakai Allsera. Ini kalau nggak salah Allsera ini satu perusahaan kalau nggak salah sama Maju. Kalau yang paling direkomendasikan di usaha mikro ini apa? Saran saya adalah bisa pakai Moka ataupun pakai Maju. Kalau Maju ini kita lihat produknya sekarang, ini harga ya. Ini juga harga. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ini harganya 100 ribuan sampai harga 500 ribu per bulan. Kalau bayar tahunan murah. Saran saya, sedikit saran aja, mending ambil tahunan, nanti tinggal negosiasi sama marketingnya. Kadang sama marketing itu dikasih tahu, Pak, daftarnya akhir bulan ini aja. Biasanya akhir bulan itu ada potongan diskon sampai, kadang potongan diskon 50% atau langsung daftar 2 tahun nanti ada potongan 70%. Nah, jadi angka segini ini nggak terlalu mahal karena kita cukup bayar 1 juta atau 1,5 juta biasanya ya. Kayak 17 Agustus akhir tahun itu biasanya ada. Kayak misal saya sudah pakai lebih dari 50 sistem kasir, itu dari price list saya nggak pernah bayar harga segini. Rata-rata sih paling yang dibayar ya paling harga mulai 100 sampai 180 ribu per bulan kalau di rata-rata. Bahkan pernah gratis juga, free ya, kayak gitu. Jadi saran saya kalau mau belajar, di sini ada fitur coba gratis. Semuanya ada fitur coba gratis di sini. Ini juga ada coba gratis. Maju ataupun Moka ini bedanya cuma satu. Teman-teman bisa lihat di misal ini di sini ada harga ya. Lihat di produknya, misal Moka di sini. Moka di sini harga 300 ribu per bulan, item library, digital payment. Nah, ini ya e-wallet. Ini
Ini produknya, ini ada fitur tambahan, ada Mocha Order, manajemen meja, CRM, manajemen karyawan, ingredients, connect aplikasi marketplace, manajemen online food order. Di sini ini ada tambahan biaya karena ini semacam plugin, jadi ada tambahan biaya. Nah, ini untuk Mocha, kalau ini untuk Maju, ini untuk modal yang di bawah ya paling nggak 2M lah, 2 sampai di bawah 4M, usaha mikro menengah. Perbedaan adalah kalau Maju, ini dari pengalaman saya, Maju ini kurang user friendly. Jadi waktu kita login itu agak susah gitu. Kalau orang yang nggak familiar sama internet, sama laptop, itu agak susah. Tapi kalau Mocha, ini kelebihannya satu, user friendly. Pakai handphone, gini aja, input, masukin semua menu, itu bisa. Tapi untuk perhitungan detail terkait HPP-nya berapa, kemudian ngubah dari beras 1 karung jadi beras masuk ke kitchen misal 5 kilo, dimasak 1 kilo jadi nasi berapa porsi. Ini kalau di Mocha ini kurang, tapi kalau di sini bisa, di Maju ini bisa. Nah, jadi di sini saya nggak nyeles, saya nggak disponsori di sini. Kayak gini ya. Oke. Jadi ini produknya banyak. Kelebihan dari Maju adalah dia lengkap, detail, sampai sistem apapun ada, tapi ribet. Kalau Mocha, dia simple, bisa digunakan, tapi nggak detail. Nah, bedanya di situ aja, 2. Tapi di Mocha, ini dia plugin-nya macam-macam. Dia kerjasama juga dengan beberapa pengembang software. Jadi nggak perlu kita bikin web, sudah ada, dua-duanya ada. CRM ada, jadi kita tahu konsumen yang datang atas nama siapa aja, kalau beli, yang dibeli apa aja, berapa lama dia nggak kesini, semuanya itu kecatat di sini. Nah, ini. Jadi kalau yang mungkin ibu-ibu usia 40-50 tahun ke atas mau usaha, saran saya pakai Maju. Tapi kalau pakai Mocha. Tapi kalau yang muda-muda butuh pencatatan, melibatkan investor juga, saran saya pakai Maju. Kalau Mocha buat usaha sendiri, kayak gini ya. Saran saya semuanya wajib dimasukin. Karena apa? Karena waktu pihak pengembang, nah di sini ini juga ada modal nanti di dalamnya. Waktu ternyata omset di sini ya, jadi di sini kan ada GoPay, Dana, Link, Kredivo dan lain sebagainya. Ini pengalaman pribadi waktu saya ternyata omset, ada bisnis yang omset 1 bulan di atas angka 1M. 1M. Saya transaksikan di sini murni, itu ternyata bulan kedua, bulan ketiga itu ada yang ngubungin. Kira-kira butuh modal nggak? Nah, seperti itu. Bunganya kecil kok, 0,75 kayak gitu per bulan. Nah, ternyata kita nggak perlu repot-repot ngajuin pinjaman dengan jaminan, nggak. Tapi yang dilihat adalah track record bisnis kita, omset kita. Atau di Mocha ataupun di Maju ada. Itu saya pernah ada Coinworks, pernah ngubungin juga. Nah, kita bisa kasih plafon sampai angka 2M ya. Ya seneng, dan itu tanpa jaminan. Nah, seperti itu. Cuma nanti dia akan survei dan lain-lain ya. Ini opsi kedua ya, Mocha ataupun Maju. Monggo yang mana, ada juga Pawon juga ada. Saya ketiknya di sini Pawon. Ini juga aplikasi juga. Sistem kasir POS. Masih muter-muter. Terus barangkali ada yang modalnya gede dan butuh sistem akunting yang jelas, pencatatan yang jelas, softwarenya, akuntansinya jelas. Saran saya pakai ini, pakai Jurnal ID, ini spesialisasinya, atau pakai B-Accounting, ya, kayak gini. Sistem akuntansi, ini detail sekali, datang barang berapa, nanti ada yang jadi aset, jadi
biaya operasional lain sebagainya semuanya bisa di sini. Ini entah sebentar, nah, di sini ya. Jadi ada jurnal atau ada biaya accounting. Nah, ini bisa pakai pilihan yang ini atau beli Mocha, kita abonemen, bukan beli abonemen, kemudian pakai tambahan plugin jurnal ID. Ini juga bisa. Beli ini ditambahin jurnal ID. Nah, seperti itu. Ini yang pawon. Kayaknya muter-muter terus. Ini ya. Ini produknya, teman-teman nanti bisa dilihat ya, metode pembayaran, menu digital, pesanan online, laporan analisa, semuanya ada. Ini untuk beberapa pilihan. Setelah tadi buku kas selesai, kemudian yang kedua adalah kita tentukan sistem kasirnya seperti apa, pencatatannya, sistem akuntansinya seperti apa. Baru terakhir adalah di sini ada sistem pelaporan. Ini manual. Oke, tadi kita bahas masalah buku kas sama sistem POS, jadi itu dasarnya. Baru ketiga adalah setelah kita catat duitnya, alur duitnya, kemudian ada sistem POS ya, point of sales, semuanya kalau kita punya karyawan, lain sebagainya, ini yang dijalankan adalah buku kas sama POS. Terakhir setelah dua-duanya udah jalan, baru ke sini, report ke owner. Nah, kenapa di sini saya tulis kayak gini? Jadi tujuan pertama adalah biar owner nggak terlalu istilahnya nggak terlalu banyak nerima laporan ya. Saya sering sekali klien saya yang kayak gini. Pak, ini laporan penjualan kita hari ini, dikasih buku segini, plek, jadi nota-nota belanja semuanya, laporan neraca rugi laba, aset semuanya dikasihkan owner. Padahal di situ bulan ini penjualannya menurun atau bahkan minus. Nah, minus saja laporannya segini. Nah, akhirnya apa? Biasanya bawaannya adalah marah. Akhirnya ya emosi lah. Dikasih laporan yang nggak langsung dibaca, nggak bisa langsung dibaca. Ini waktu tanya listriknya berapa? Wah, ada Pak di nota. Gaji karyawan ada Pak. Total biaya operasional ada di situ, overtime ada di situ, semuanya ada. Benar semuanya ada, tapi kan nggak praktis. Jadi disimpulkan owner atau direksi itu seneng cuma baca satu lembar, tapi semuanya sudah ada. Nah, ini ada istilahnya form report ke owner kayak gini. Report ke owner isinya adalah nama outlet, periode, siapa yang membuat, nah kayak gini ya, manajer atau supervisor. Di situ ditulis dulu pendapatannya berapa, total pendapatan, total omset, pengeluarannya apa aja, gaji karyawan, belanja bahan, belanja inventaris, kebersihan, listrik, alat, pajak, semuanya ya. Semua wajib dimasukkan di sini, atau mungkin ada kasbon karyawan, pinjaman ya, pinjaman ke pihak ketiga. Kita dikirim barang tapi bayarnya tempo. Jangan sampai nanti ganggu di pembukuan bulan berikutnya. Kelihatannya omsetnya banyak, ternyata kita utangnya banyak. Nah, kadang gitu. Poin ketiga, tagihan-tagihan ya, ada lampiran. Yang fungsinya apa sih catatan ini? Ini cuma satu lembar. Total pengeluaran, laba atau rugi ini ditulis, kemudian sistem store, ditransfer kemana, ini wajib disepakati dulu, karena jangan sampai nanti kita seperti kita udah jualan setiap hari, omset satu hari 100 juta, misal 100 juta, kemudian duitnya dibawa sama supervisor misal, atau manajer, ini bahaya juga. Jadi seringnya permasalahan terkait keuangan itu hanya karena sistem pelaporan dan cara bawanya. Misal punya karyawan bagian kasir, udah duitnya kamu bawa aja, ini bermasalah nanti waktu pulang ternyata nggak ada hal yang nggak diinginkan.
Misal ada keluarganya yang sakit, harus berobat, akhirnya duitnya dipinjam dulu. Salah nggak? Ya sebenarnya nggak salah, tapi masalahnya itu sebenarnya salah ya, cuma ini ngomong masalah kemanusiaan buat biaya berobat dan lain sebagainya. Sebenarnya dia nggak curang, cuma karena adanya kesempatan. Jadi di sini bagaimana meminimalkan sebuah kesempatan menjadi sebuah dari permasalahan, dari kesempatan timbullah peluang. Akhirnya dia yang nggak ada, yang awalnya adalah nggak niat berbuat nakal atau jahat, akhirnya terjadi hanya karena apa? Karena sistem pelaporannya di sini nggak jalan, kayak gitu. Jadi ini saya jelaskan lagi. Jadi sistem transfer juga harus wajib ditentukan di awal. Salah satu misal, ada beberapa ya, contohnya kafe, itu biasanya kalau di bar atau di kitchen, itu kan ada semacam CCTV. Ada beberapa klien saya yang, Mas, kalau teman-teman transfer ke bank malam-malam itu bahaya, kadang hujan, kadang banyak hal lah yang sehingga nggak bisa. Akhirnya opsinya adalah di dalam bar atau kasir kadang dikasih brankas, dikasih kunci, jadi duit wajib dimasukkan di situ. Biasanya misal tutup jam 10 wajib gini, terus dimasukin. Ada yang seperti itu, metode lama. Ada yang nggak mau tahu, pokok kafe tutup wajib di store tunai. Ada yang seperti itu. Dan pencatatannya adalah itu harus sesuai. Kalau omsetnya 1.001.021 rupiah, ya 21 juga wajib dicantumkan. Jangan pembulatan, karena nanti di sistem pelaporannya bingung. Jadi kalau omsetnya hari ini 225.220, yang ditransferkan itu jangan diubah kayak gitu. Misal di buku kas ya, di sini misal omset hari ini seperti ini, 10.285.766, ya ini yang ditransferkan. Seandainya saya transfer via ATM tunai itu atau ke teller, ini yang harus dimasukkan. Bisa aja dari rekening pribadi masuk ke duit, disetorkan rekening pribadi, dari rekening pribadi ke perusahaan senilai ini. Nah, bisa aja semacam ini. Atau kalau kita punya saldo dari ATM, ya ini aja yang ditransferkan. Bisa seperti itu. Penting sekali ya, karena ini yang sering bermasalah di sini. Setelah selesai ditentukan sistem setorannya seperti apa tadi, buku kas lain sebagainya, 14. Nah, di sini form report ke owner. Ini harapannya adalah owner cuma baca satu lembar. Jadi baca satu lembar ini, di situ dia bisa menyimpulkan berapa omset, berapa kos operasional, kemudian berapa profitnya. Cuma itu. Waktu biasanya gini, secara psikologis, waktu omset 100 juta, kemudian dia tanya ya ke bagian mungkin manajer operasional, bulan ini profitnya berapa? 30 juta. Biasanya owner udah nggak mau pegang kayak gini. Oh ya udah, ditaruh, udah. Tapi kalau seandainya profitnya berapa bulan ini? Profit kita cuma 5 juta, omsetnya berapa? Omset 100 juta. Nah, berarti kan dalam tanda kutip ya, ada sesuatu hal yang bermasalah. Salah satu misal, kita lihat di sini, kita lihat di kemarin kita bikin analogi, waktu bikin RAB, nah, ini kan ditulis nih, profit rata-rata 25-35% untuk segmen low, middle, atau premium. Nah, misal di sini, ya harusnya waktu omset 100 yang ditransferkan 25 juta sampai 35 juta. Tapi waktu yang ditransferkan itu cuma 5 juta. Nah, kemana? Ini nanti bisa dilihat di sini. Oh, 5 juta, oke, kecil. Tapi ternyata stok bahan baku di gudang kita nambah. Nanti tanya lagi biasanya owner, loh, ngapain beli bahan kok banyak? Nah, itu Pak, mumpung sekarang lagi ada promo, misal buy one get one. Oh, oke, berarti itu bukan sebuah masalah. Benar omsetnya
total profitnya 5 juta, tapi stok bahan bakunya naik sampai 4 kali lipat, misal. Atau opsi kedua adalah harusnya yang ditransferkan 25 sampai 35, tapi yang ditransferkan adalah 70 juta. Nah, pernah nggak kejadian? Pernah juga. Itu juga masalah juga. Loh kok bisa? Bisa aja ternyata banyak karyawan yang keluar, sehingga kos operasional bengkak, minim. Kemudian stok bahan baku di gudang kita nggak dibelikan, berarti purchasing nggak jalan. Nah, itu bisa opsi-opsi seperti itu ya. Yang dibutuhkan adalah satu lembar ini. Itu fungsinya kontrol secara langsung. Kalau seandainya di sini oke, angkanya wajar, owner biasanya nggak perlu buka lembaran kedua, ketiga, atau cek nota. Baru kalau ada keganjilan, profit yang terlalu tinggi, terlalu rendah, minus, nah itu biasanya dia owner atau kita sendiri, karena kita pemilik bisnis, kita akan cek satu-satu fakturnya, nota pengeluaran, nota pendapatan, listrik dicek, air dicek, pajak, internet, semuanya ya dicek. Karena apa? Karena nggak percaya. Tapi kalau di sini udah bisa memastikan, saya pastikan tumpukan kertas nota itu nggak berlaku. Biasanya tumpukan-tumpukan laporan itu dipakai kalau buat pengajuan pinjaman ke bank atau cari investor, lihat pembukuannya itu baru dibuka. Kalau untuk laporan biasanya jarang. Nah, seperti itu. Jadi balik lagi ke poin ke-8 ya. Poin ke-8 adalah penentuan sistem finance and accounting. Finance and accounting. Finance and accounting ini wajib dipersiapkan di awal, jangan dadakan di belakang, tapi di awal harus disiapkan buku kas, sistem kasir, sistem setoran duit penjualan, mintanya duit harian buat petty cash, belanja, itu harus ada semuanya. Jangan sampai nanti omsetnya bagus tapi petty cash-nya kelamaan, jadi nggak ada produk yang dijual, itu bahaya juga. Yang terakhir adalah sistem pelaporan. Ini harus sistem pelaporan dari unit bisnis ke manajemen, dari manajemen ke owner, semuanya harus dipersiapkan di awal. Setelah disetujui semuanya, berarti poin ke-8 di sini selesai. Nah, 1 sampai 8, jadi panjang ya. Setelah poin ke-8 selesai, selanjutnya ke poin ke-9. Nah, poin ke-9 di sini adalah penentuan nama merek dan pembuatan logo. mlgcoffee.com